Halo, terima kasih untuk menonton video ini dan selamat datang di Jumanto Channel. Sebuah tweet atau cerita yang pernah viral di media sosial Twitter tentang sekelompok anak kuliah kerja nyata atau lebih terkenal dengan sebutan KKN di sebuah desa yang lokasinya sangat dirahasiakan demi menjaga nama baik beberapa pihak. Cerita tersebut berdasarkan kisah nyata yang disampaikan dari dua sudut pandang dua orang peserta KKN, yakni bernama Nur dan Widya, yang tentu saja bukan nama sebenarnya, yang mengalami kejadian mistis ketika KKN di tempat yang diketahui sebagai Desa Penari. Tweet berjudul KKN di Desa Penari ini memang sungguh membuat bulu kuduk merinding, disajikan dengan alur yang membuat setiap pembaca atau pendengarnya semakin merasa ikut dalam teror di dalamnya. Seperti apa cerita tersebut? Inilah kisah Desa Angker yang sangat horor bersama penelusuran ke lokasi nyata yang diduga sebagai Desa Penari dalam cerita tersebut. Meskipun cerita KKN Desa Penari sudah lama menghebohkan dan bahkan sempat trending di media sosial, khususnya Twitter, sudah diterbitkan dalam bentuk buku novel dan sudah dibuat dalam bentuk film yang mungkin akan segera tayang di bioskop. Cerita ini masih sangat menarik untuk disimak, selain karena berdasarkan kisah nyata, lokasinya menjadi misteri dan semakin membuat penasaran karena semua nama yang berkaitan dengan kejadian disamarkan. Sebelum melanjutkan menonton video ini, bantu channel ini supaya berkembang dengan cara subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Alkisah, ada 6 orang mahasiswa peserta KKN dari sebuah kampus di kota besar di Jawa Timur. Mereka mendapatkan tempat KKN di wilayah paling wetan atau paling timur dari Pulau Jawa, yakni Desa W di kota B. 6 orang tersebut bernama Ayu, Nur, Widya, Wahyu, Anton, dan Bima. Sebelum berangkat ke Desa W tersebut, orang tua Widya sempat mencegah putrinya ke sana lantaran naluri seorang ibu yang merasa akan ada bala besar terjadi. Namun, karena tekad bulat sang anak, akhirnya si ibu mengizinkan dan menyuruh Widya agar tetap berdoa pada Tuhan selama di sana. Tibalah saat berangkat, di mana mereka menumpang mobil sejenis van yang biasa digunakan travel. Sesampainya di sebuah alas atau hutan, rombongan tersebut dijemput oleh 6 penduduk dengan motor butut. Disinilah pengalaman itu mulai terjadi. Dalam perjalanan ke desa, mereka melalui jalan yang berliku-liku di hutan. Sudah sore, matahari enggan masuk sinarnya sebab ditutupi rimbunnya pohon. Mereka yang menjemput tidak mengeluarkan sepatah kata pun membuat para mahasiswa keheranan. Di tengah perjalanan, Widya tiba-tiba mendengar sayup-sayup suara gamelan, dan konon siapapun yang mendengar suara gamelan di tengah suasana tak mendukung, misalnya di dalam hutan, di kuburan, atau tempat-tempat sepi lainnya, pertanda keburukan akan terjadi. Widya merasakan perjalanannya sangatlah lama, berjam-jam, dan dalam batin dia bertanya-tanya, apakah ada yang hajatan di sekitar sini? Suara itu senyap-senyap hilang saat mereka sampai di Desa W. Mereka disambut oleh kepala desa bernama Pak Prabu, yang ternyata teman dari kakaknya Ayu bernama Ilham. Widya menanyakan kenapa letak desanya sangat jauh dari jalan besar. Namun dijawab aneh, hanya setengah jam saja kok mbak, kata Pak Prabu. Dan yang bikin Widya makin keheranan, teman-temannya juga bilang hal yang sama dengan Pak Prabu. Setelah dikenalkan dengan desa dan diberitahu tempat mereka menginap, Widya menceritakan suara gamelan yang didengar kepada teman-temannya. Tidak ada yang meyakini kecuali Nur,
yang memiliki indera keenam. Bahkan, Nur mengaku melihat penarinya juga. Tapi itu semua baru awal dari rentetan peristiwa mistis yang mereka alami serta fakta-fakta mengejutkan, termasuk bersinggungan dengan makhluk gaib, kerasukan, sampai menemukan peristiwa bahwa terjadi sesuatu di dalam kelompok mereka yang membuat seluruh lelembut di desa dan hutan mengamuk. Bahkan, 2 dari mereka harus kehilangan nyawa. Mereka telah salah memilih tempat KKN yang dikuasai oleh bangsa Badarawuhi, sosok lelembut berwujud ular dengan badan bagian atas seperti wanita cantik, hingga genderuwo yang akhirnya menghantui hidup mereka sampai hari ini. Cerita tersebut bahkan memiliki akhir yang tak terduga, termasuk misteriusnya sosok Pak Prabu, juru kunci, dan juga warga desa, hingga pertanyaan kenapa tidak ada warga yang seusia rombongan KKN ini. Semua warga desa berumur tak lagi muda, semua di atas 30 tahunan. Jagat dunia maya akhirnya ramai dengan kisah KKN Desa Penari yang sangat menghebohkan tersebut. Bahkan, saking ramainya, tagar hashtag KKN Desa Penari pun sempat trending di media sosial, khususnya Twitter. Seiring berjalannya waktu, cerita ini semakin menggelitik pembaca dan pendengarnya yang penasaran akan kisah mistik yang menerpa para mahasiswa KKN yang disebut-sebut mengalami pengalaman mendebarkan di Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur. Warganet pun masih larut dalam cerita dan seakan berlomba-lomba mencari tahu titik lokasi di daerah mana sebenarnya cerita mistik ini berasal. Sejumlah orang ada yang mengatakan cerita horor tersebut berasal dari salah satu desa di Kabupaten Bondowoso. Namun, tak sedikit pula yang mempercayai kisah mengerikan ini berasal dari Kabupaten Banyuwangi. Teka-teki mengenai lokasi kejadian hingga kini masih menjadi perdebatan publik dan menjadi misteri tersendiri yang belum terpecahkan. Untuk itu, berikut penelusuran cikal bakal kisah mistis ini dengan menyambangi satu persatu desa di ujung timur Pulau Jawa yang ditengarai menjadi lokasi KKN Desa Penari. Mendengar kata Banyuwangi, mungkin belakangan ini terbersit akan panorama lokasi wisata, budaya, dan tradisi suku Osing yang masih sangat kental dijaga. Namun, belum banyak publik yang mengetahui 10 tahun yang lalu bagaimana orang mulai mengenal Banyuwangi atau sebelum cerita KKN Desa Penari viral. Sebab, tidak bisa dipungkiri Banyuwangi sejak dulu memang identik dengan hal-hal klinik dan serba mistik. Banyak orang merinding apabila mendengar kata Banyuwangi karena terkesan kelam. Mungkin saja apabila berkenalan dengan orang Banyuwangi, maka orang tersebut dapat dipastikan bakal menjaga jarak karena takut tersirap. Hal tersebut bukan menjadi rahasia umum lagi, khususnya di Pulau Jawa karena hal ini memang benar adanya. Di zaman modern seperti saat ini pun, pandangan tidak sedap masih melekat pada Kabupaten Banyuwangi. Betapa tidak, Banyuwangi memang memiliki hutan belantara yang suci dan keramat terkenal angker. Hutan tersebut bernama Alas Purwo. Salah satu yang paling terkenal dari Alas Purwo adalah soal mitos kerajaan jin. Menurut cerita yang berhembus turun-temurun dibicarakan masyarakat setempat, ada sebuah kerajaan jin terbesar di tanah Jawa yang berdiri di dalam hutan tersebut. Namun, hanya orang-orang tertentu saja yang mengetahuinya. Terlepas dari mitos atau fakta, rumor tersebut yang jelas sampai saat ini masih melekat kuat dan tidak ada yang berani melanggar pantangan segala kemagisan di Alas Purwo. Sungguh diakui, kisah mistis dan klinik sudah menjadi hal yang sangat biasa dan lumrah dalam kehidupan bermasyarakat di sini.
Maka tak heran banyak yang kemudian percaya jika kisah KKN Desa Penari memang berasal dari wilayah Banyuwangi. Dalam akun YouTube Raditya Dika disampaikan, pemilik akun Twitter @simpleman mengatakan ada warganet yang menebak lokasi KKN di Desa Penari secara tepat. Admin akun tersebut menyampaikan jika kisah itu nyata adanya, tidak direkayasa, namun narasumber cerita memang sengaja disamarkan dengan nama Nur dan Widya. Beberapa hari belakangan, Dusun Wonorejo, Desa Kalibaru Wetan, Kecamatan Kalibaru, Banyuwangi menjadi buah bibir warganet. Pasalnya, desa yang terletak di ujung barat Banyuwangi dan berjarak sekitar 65 km dari pusat kota tersebut sempat digadang-gadang menjadi tempat para mahasiswa melaksanakan KKN pada tahun 2009 silam. Bukan tanpa sebab, Dusun Wonorejo lokasinya memang amat terpencil, berada di perkebunan PTPN 12 Jati Ronolereng, jalur kelereng Gunung Raung. Jika malam datang, bisa dipastikan lokasi ini kondisinya sangat sepi, jarang ada orang yang melintas karena berada di dalam perkebunan. Jalan menuju dusun ini masih berbatu, meski ada beberapa saja yang sudah beraspal. Kanan kirinya masih banyak ditumbuhi palawija, utamanya tanaman khas perkebunan daerah ini adalah kakao dan tebu. Namun, warga sekitar menolak jika wilayahnya dikaitkan dengan cerita KKN Desa Penari yang menghebohkan itu. Sebab, di sini tidak ada cerita yang seram seperti itu. Mungkin hanya dikait-kaitkan saja karena lokasinya yang terpencil dan sedikit mirip dengan lokasi dalam kisah tersebut. Bahkan, nada keberatan juga disampaikan Kepala Dusun Wonorejo, Suhartono. Dia mengatakan tidak pernah ada kejadian aneh di wilayahnya. Suhartono sangat keberatan jika ada yang mengaitkan cerita horor tersebut dengan tempat yang ia tinggali saat ini. Dusun kami tidak seperti yang digambarkan dalam cerita yang beredar. Kami akui memang lokasinya terpencil, tapi kalau ada yang mengaitkan sama cerita itu, mungkin saja karena tidak tahu dan asal menebak. Bahkan, sendang atau telaga itu pun juga tidak ada di sini. Ucapnya terheran-heran. Tebakan warganet soal cerita KKN Desa Penari di Dusun Wonorejo pun berangsur meredup setelah mendapat bantahan jelas dari kepala dusun setempat. Rupanya, setelah dibantah Suhartono, jika wilayahnya bukan lokasi KKN yang berujung tragis tersebut, warganet tidak lantas berhenti mencari. Malahan muncul dugaan Desa Penari sejatinya berada di Kecamatan Songgon, tepatnya di Desa Bayu. Desa tersebut lokasinya memang jauh dari pusat kota Banyuwangi, sekitar 35 km untuk dapat mencapainya. Beberapa penduduk sekitar memang masih tinggal di dalam hutan perkebunan. Di desa tersebut terdapat sebuah telaga yang memang disakralkan masyarakat setempat. Rowo Bayu namanya. Pada pojok telaga tersebut ada sebuah petilasan Prabu Tawang Alun, seorang pejuang pada era kerajaan Blambangan. Tak heran jika kemudian banyak warganet yang mengaitkan cerita itu dengan kawasan Rowo Bayu, karena dalam kisah KKN di Desa Penari, penulis sempat menyinggung soal keberadaan telaga. Belakangan, dugaan Desa Bayu menjadi lokasi KKN Desa Penari semakin menguat karena ditemukan sejumlah pemukiman penduduk yang kini telah ditinggalkan warganya sejak lama. Kepala Desa Bayu, Sugito, mengatakan permukiman yang ditinggal penghuninya ada di Darungan, Arjosari, Bujuk, dan Sebani. Wilayah tersebut menurut dia berada di dalam perkebunan dan mulai ditinggalkan para penghuni sekitar tahun 2000. Sementara pada tahun 2009, di mana KKN berlangsung, Sugito menerangkan sudah tidak ada lagi orang yang bermukim di sana. Dia pun menampik jika desanya adalah lokasi KKN Desa Penari.
tempat mahasiswa mengalami kejadian menyeramkan. Kami yakin bahwa wilayah tersebut tidak pernah digunakan sebagai objek KKN para mahasiswa, apalagi dari luar kota. Bahkan saya berkeliling untuk menggali informasi tersebut dari masyarakat dan memang tidak ada, tuturnya. Belum surut kabar dugaan Desa Bayu menjadi latar lokasi KKN di Desa Penari, kini kembali muncul lokasi baru yang digadang-gadang lebih cocok dengan cerita mistis tersebut. Desa itu bernama Oleh Sari di Kecamatan Glagah, dekat lereng Gunung Ijen. Desa tersebut sejak dulu hingga saat ini dikenal dengan desa wisata seni. Tak heran jika desa ini dikaitkan dengan lokasi kisah mistis KKN di Desa Penari, karena setiap tahunnya desa ini selalu mengadakan ritual adat magis berupa tari-tarian yang disebut seblang. Ritual seblang yang terkenal magis dibawakan seorang penari perempuan yang masih perawan atau belum menstruasi dalam keadaan tidak sadar alias kesurupan, atau disebut kejimen dalam bahasa lokalnya. Tarian ini digelar selama 1 minggu penuh. Penarinya pun tidak sembarangan. Dia harus kerasukan roh yang dipilih sendiri oleh leluhurnya. Sekilas mirip dengan cerita dalam kisah KKN di Desa Penari. Proses masuknya roh leluhur juga harus diiringi puluhan lantunan suara gending. Diawali dengan gending Lukito, yaitu sebuah gending yang dipercaya masyarakat setempat sebagai cara memanggil kekuatan gaib arwah leluhur untuk hadir ke tengah ritual seblang. Setelah si penari kerasukan, pada hari ke-7, seblang akan diarak keliling desa atau dalam istilah lain disebut ider bumi, bersama pawang, sinden, dan seluruh perangkat menuju 4 penjuru, mulai dari situs Mbah Ketut, lahan pertanahan, sumber tengah, dan berakhir di balai desa setempat. Gamelan pengiring seblang terdiri dari sebuah kendang, kempul atau gong, saron, dan biola tiada hentinya mengiringi ritual, menambah kesan mencekam yang membuat bulu kuduk merinding. Aroma mistis memang identik dengan tarian seblang Oleh Sari. Warga percaya jika tidak melakukan ritual tari seblang, bakal diterpa musibah. Kendati demikian, Kepala Desa Oleh Sari, Hadi Pranoto, menegaskan desanya bukanlah lokasi KKN Desa Penari yang menjadi buah bibir masyarakat. Namun, dia tidak menampik kalau desa ini memang dikenal sebagai Desa Penari dan pernah menjadi lokasi KKN mahasiswa dari luar kota, namun masih satu area Jawa Timur. Menurutnya, tidak ada itu yang KKN kemudian mengalami kejadian mistis sampai meninggal dunia. Dulu memang ada yang KKN di desa kami dari luar kota, tapi dari Malang, kalau tidak salah dari UM Malang. Hadi menceritakan, dahulu sempat ada mahasiswa yang kesurupan massal saat melakukan KKN di Desa Oleh Sari. Mahasiswa yang dia maksud berasal dari kampus Uniba dan Untad Banyuwangi. Tetapi dia tekankan tidak sampai terjadi hal-hal buruk seperti yang diceritakan dalam kisah KKN di Desa Penari. Kesurupannya berturut-turut dan gantian dari satu orang ke orang lain, pindah-pindah. Katanya orang pintar dulu kerasukan arwah leluhur penunggu sini, ujarnya. Untuk menjangkau Desa Oleh Sari sangat mudah karena jalan yang ditempuh sudah beraspal. Dari kota pun jaraknya tidak terlalu jauh. Namun, jika kita menengok lebih jauh masuk ke jalan perkampungan, kondisinya memang masih agak terjal. Kiri dan kanan jalan masih banyak pepohonan rimbun dan persawahan yang amat asri. Dari sejumlah dugaan tersebut, tidak ada satu orang pun yang berani mengklaim desanya merupakan lokasi KKN di Desa Penari yang tengah ramai diperbincangkan.
teka-teki soal lokasi KKN Desa Penari hingga kini masih menyisakan misteri yang belum terjawab. Tidak ada sumber yang secara jelas mengungkapkan di mana lokasi kejadian yang mungkin dilakukan demi menjaga nama baik beberapa pihak. Lantas, di mana lokasi KKN Desa Penari yang dimaksud? Benarkah ada di Banyuwangi atau di kota lain di Jawa Timur yang berawal huruf B? Karena akun Twitter dengan nama @simpleman hanya menuliskan, pada tahun 2009 akhir, ada 6 mahasiswa dari perguruan tinggi di kota S yang melakukan KKN di kota B di Jawa Timur. 2 di antara mereka meninggal dunia usai KKN digelar di Desa Penari. Terima kasih sudah menonton video ini. Bantu channel ini supaya berkembang dengan cara subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Juga berikan komentar sebagai bentuk support ke Jumanto Channel supaya dapat menghadirkan video yang lebih baik lagi. Sampai jumpa di video selanjutnya.